Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10D akan menjelaskan tentang perairan danau. Berdasarkan karakteristik dan strukturnya, terdapat beberapa bentuk perairan danau yang umum. 1. Bentuk tunggal. Danau dengan satu perairan utama seperti bulat atau oval yang merupakan bentuk paling umum. 2. Bentuk multipel. Danau terdiri dari beberapa perairan yang terhubung atau terpisah membentuk pola seperti jari-jari atau cabang. 3. Bentuk terpisah. Serangkaian danau terpisah yang terhubung oleh sungai atau aliran air bawah tanah. 4. Bentuk irregular. Danau dengan bentuk tidak teratur mungkin disebabkan oleh faktor geologis atau aktivitas manusia seperti penebangan. 5. Bentuk linear. Danau yang panjang dan berbentuk seperti jalur atau sabuk seringkali terbentuk di lembah atau celah. 6. Bentuk bulat. Danau dengan bentuk bulat atau hampir bulat yang seringkali terbentuk di dalam kawah vulkanik atau akibat erosi glasial. 7. Bentuk elips. Danau dengan bentuk mirip elips di mana panjangnya melebihi lebarnya. 8. Bentuk panjang. Danau yang memiliki panjang yang jauh lebih besar dari lebarnya seringkali terbentuk di lembah atau celah yang sempit. Setiap bentuk perairan danau memiliki karakteristik dan formasi geologisnya sendiri, memberikan keunikan dan keindahan tersendiri dalam lanskap alam. Bentuk-bentuk perairan danau memberikan berbagai manfaat bagi manusia, antara lain 1. Sumber air. Danau adalah sumber air penting untuk kebutuhan manusia, termasuk untuk konsumsi, pertanian, industri, dan keperluan domestik lainnya. Yang kedua, ada transportasi. Danau yang besar dapat digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut barang dan orang. Ini membantu memfasilitasi perdagangan dan mobilitas manusia. Yang ketiga, ada pariwisata. Bentuk-bentuk danau yang indah, menarik, banyak wisatawan, aktivitas seperti perahu dayung, pancing, dan renang dapat menjadi daya tarik wisata yang penting bagi daerah sekitar danau. Yang keempat, energi hidroelektrik. Danau besar dapat digunakan sebagai sumber energi hidroelektrik yang merupakan sumber energi bersih dan terbarukan. Yang kelima, habitat. Danau menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna air. Mereka penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem air. Yang keenam, ada pengendalian banjir. Danau juga dapat berfungsi sebagai waduk alami yang dapat menyerap air berlebih dan membantu mengendalikan banjir di daerah sekitarnya.
Yang ketujuh ada irigasi. Perairan dari danau digunakan untuk irigasi pertanian, membantu meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Yang kedelapan ada rekreasi. Aktivitas rekreasi seperti berenang, berperahu, dan piknik di sekitar danau memberikan hiburan dan rekreasi bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Bentuk-bentuk perairan danau memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem di sekitarnya. Ada beberapa bentuk perairan danau serta penyebab dan dampaknya yang ditimbulkan. 1. Pencemaran air. Salah satu kerusakan utama adalah pencemaran air, baik oleh limbah industri, pertanian, domestik, maupun limbah lainnya. Ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan kerugian habitat bagi makhluk hidup di dalam danau. Yang kedua, alienasi tanah. Pembangunan pemukiman, industri, atau infrastruktur lainnya di sekitar danau dapat mengakibatkan alienasi tanah yang dapat mengurangi kualitas air dan habitat alami. 3. Pembalakan dan penyusutan vegetatif. Pembalakan hutan di sekitar danau dan penyusutan vegetatif di daerah tangkapan air dapat menyebabkan erosi tanah dan peningkatan sedimentasi di dalam danau. Hal ini dapat mengurangi kedalaman danau serta mengurangi kualitas air. 4. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus air, pola curah hujan, dan suhu air di danau yang semuanya dapat mengganggu ekosistem danau. Yang kelima, pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan untuk produksi energi hidroelektrik atau pengendalian banjir dapat mengubah aliran air, mempengaruhi pola banjir, dan kemungkinan mengganggu ekosistem danau. 6. Invasi spesies asing. Masuknya spesies asing yang invasif dapat mengganggu ekosistem danau dengan memakan sumber daya alami dan bersaing dengan spesies lokal. 7. Overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem danau dan mengurangi populasi ikan yang penting bagi keberlanjutan danau. Dampak dari kerusakan perairan danau bisa sangat luas, termasuk berkurangnya kesediaan air bersih hingga habitat dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar, dan berkurangnya potensi ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan danau tersebut. Upaya konservasi dan manajemen yang tepat diperlakukan untuk melindungi danau dari kerusakan lebih lanjut. Pemanasan global dapat berkontribusi pada kerusakan bentuk-bentuk perairan danau melalui berbagai cara. Yang ke-1, peningkatan suhu. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu air di danau yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem danau. Perubahan suhu ini dapat memicu masalah seperti algal bloom yang merusak dan mengurangi ekosistem di dalam air. 2. Perubahan pola curah hujan. Pemanasan global dapat mengubah pola curah hujan, menyebabkan banjir atau kekeringan yang ekosistem. Banjir dapat menyebabkan pencemaran air danau oleh limbah pertanian dan industri yang membawa arus, sementara kekeringan dapat
menyebabkan penurunan volume air dan peningkatan konsentrasi polutan. 3. Pembekuan yang tidak teratur. Di daerah dengan musim dingin, pemanasan global dapat mengganggu pola pembekuan danau secara alami. Ini dapat mempengaruhi kehidupan air di danau serta aktivitas manusia seperti perikanan. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan yang semuanya dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan ekologis pada danau dan lingkungan sekitarnya. 5. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global dapat mempengaruhi danau yang terletak di daerah pesisir, mengakibatkan intrusi air laut ke dalam danau yang dapat mengganggu ekosistem air tawar. 6. Perubahan dalam distribusi spesies. Pemanasan global dapat mempengaruhi distribusi spesies ikan dan makhluk air lainnya di danau. Spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu atau kondisi lingkungan lainnya dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan lokal. Dengan demikian, pemanasan global memiliki dampak yang signifikan pada kerusakan bentuk-bentuk perairan danau, mengancam keberlanjutan ekosistem air tawar dan kesejahteraan manusia. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.